Oke anak-anak sekalian, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk anugerah-Mu di pagi hari ini. Dan Bapa, pagi hari ini kami akan memulai dengan aktivitas kami, namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 133 ayat 3, bunyinya, Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, anak-anak sekalian, kalau misalkan kita lihat Mazmur 133 ini, perikopnya adalah persaudaraan yang rukun. Nah, firman ini sebenarnya berbicara tentang nyanyian syariah dari 12 suku Israel yang sudah menyebar. Nah, kemudian suku-suku tersebut setiap tahun itu melakukan syariah atau berkumpul di bait suci untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Tetapi ada yang menarik di sini, yaitu yang berkumpul bukan hanya orang-orang dari Israel, tetapi juga suku-suku non-Israel yang ternyata atau non-Yahudi yang ternyata mengagumi Allahnya Israel. Nah, Daud mengungkapkan kegagumannya atas persekutuan ini. Kenapa? Karena dalam persekutuan, ya, Allah itu benar-benar hadir, dan di situ dikatakan bahwa berkat Tuhan itu nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, semakin kesini, semakin berkembang zaman, hidup kita semakin bergantung dengan teknologi. Kita menjadi pribadi yang maunya sendiri-sendiri, bergantung dengan teknologi, kurang bersosialisasi dengan orang lain dan lain sebagainya. Segala sesuatu kita gantungkan pada teknologi. Ya. Nah, kita sering mengabaikan yang namanya persekutuan. Padahal di sini Daud mengingatkan kita bahwa persekutuan itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, maka marilah kita kembali menghidupkan budaya yang sebenarnya menurut Daud itu adalah sesuatu yang baik. Kan dalam persekutuan berkat Tuhan mengalir seperti mengalir bagi kita semua, dan kita semua sebagai anak Tuhan dapat menikmati berkat-berkat Tuhan tersebut. Nah, kiranya kita semakin menyadari bahwa kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dari sebuah persekutuan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup kita tidak bisa dipisahkan dengan orang lain. Kita sehebat apapun, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bisa bersekutu dengan orang lain. Dalam hal ibadah pun demikian. Ya, hidup kita dalam hal beribadah, karena Tuhan berfirman, di mana ada 1-2 orang berkumpul, maka disitulah saya hadir. Nah, anak-anak sekalian, sebagai siswa atau misalkan sebagai seorang guru, maka persekutuan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kita menjalani kehidupan kita membutuhkan orang-orang sekitar kita. Ya, dalam hal melakukan ibadah, ya, ibadah kita harus ibadah yang menjadi berkat bagi orang lain. Ibadah yang menjadi berkat bagi orang lain, kita hidup di dalam sebuah lingkungan atau komunitas, maka kita tidak bisa mengabaikan lingkungan dan komunitas itu. Kita harus mengerti pentingnya sebuah persekutuan, ya, karena dalam persekutuan itulah keharmonisan, kerukunan itu bisa tercipta. Tidak ada yang bilang, oh hidup saya harmonis, padahal dia tidak pernah melakukan persekutuan dengan orang lain. Jadi kunci dari sebuah keharmonisan yang pertama adalah harus dibangun adanya persaudaraan, harus dibangun sebuah kerukunan dalam sebuah kelompok, ya. Karena jika itu terjadi, maka hidup kita itu sudah masuk ke dalam ranah yang disebut dengan sebuah persekutuan yang harmonis. Ya, nah, tetapi dalam persekutuan yang harmonis bukan cuma dihidupi untuk keharmonisan di dunia, ya. Hidup kita harmonis, ya, supaya apa? Kita sama-sama bisa memuliakan Tuhan. Ya, keharmonisan yang kita bangun dengan sesama kita harus juga kita bangun dengan Allah. Artinya, sebagai manusia kita pun harus menciptakan keharmonisan dengan Tuhan. Kita lihat konteks yang bacaan yang tadi, dari berbagai suku datang untuk bersekutu kemudian menyembah Tuhan. Nah, harusnya pun kita kayak gini. Kita dari latar belakang yang berbeda-beda, kalian sebagai siswa, kami sebagai guru pun sama. Kita dari latar belakang yang berbeda, kita datang berkumpul, harusnya perkumpulan kita itu ditujukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, mungkin itu adalah
devosi kita pada pagi hari ini. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah yang baik, kami berterima kasih untuk perenungan singkat yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kami terbatas dan firman-Mu tidak terbatas, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu memampukan kami, sehingga kami mampu memahami kebenaran firman-Mu. Bapa, ajarlah kami untuk memahami pentingnya persekutuan, dan biarlah persekutuan yang kami bangun boleh menghasilkan sebuah keharmonisan, dan keharmonisan itu boleh kami pakai untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ampuni salah dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.